Kemudian karena rangkaian sholat ini dirangkai dengan khutbah, para hadirin jangan berbicara, jangan berisik ketika khutbah sedang dilaksanakan dan telah menerima amanah dari para jamaah, yaitu seluruhnya untuk zakat fitrah Benar suruh bangsa dong, bang mau. dalam 1 bulan setelah 29 juta. Dan untuk zakat fitrah, alhamdulillah telah langsung disalurkan kepada para pihak yang berhak sebanyak 140 untuk Security itu. paketnya, dan kepada dua yayasan yang ada di sekitar kita, Yayasan Anak Yatim dan Piatu. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang mulia ini kami juga ingin menyampaikan permohonan maaf pada seluruh jamaah apabila selama kegiatan ini dan sampai dengan hari ini kami dari pengurus Masjid Baitur Rahman belum bisa memberikan yang terbaik kepada Bapak Ibu sekalian. Kami insya Allah akan bersama-sama untuk terus meningkatkan pelayanan dan kemampuan manajemen untuk membuat para jamaah ini terlayani dengan baik. Dan pada kesempatan ini pula ingin kami sampaikan bahwa pelaksanaan sholat Id tahun ini insya Allah akan meningkat secara kualitas maupun kuantitasnya. Terus-menerus jamaah terus bertambah, dan tentu itu semua merupakan wujud kecintaan kehormatan kita kepada agama kita, kepada keyakinan kita, kepada Rasulullah Muhammad, kepada semua yang telah merasakan nikmat-nikmat yang luar biasa pada pagi hari ini. Sekali lagi saya mohon terus dan maaf apabila ada satu pelayan yang kurang berkenan. Kami mengucapkan sekaligus selamat Hari Raya Idul Fitri. Mudah-mudahan seluruh aktivitas ibadah kita selama bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang bisa kami sampaikan. Saya ini berkali-kali Suhu nih suhu. Terima kasih kepada para muslim dan ulama sambutannya. yang lemah sholat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah. Selamat Idul Fitri. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia, terutama nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan serta kesehatan, sehingga kita masih bisa berkumpul menunaikan salat sunat Idul Fitri berjamaah di Masjid Baitur Rahman yang kita cintai. Salawat dan salam yang senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, kepada sahabat lebih dahulu, juga kepada jemaah yang kedua kami misalkan untuk asal masjid karena masih. Baik, izinkan saya satu baca untuk menyampaikan usulan atas pada hari hari ini, yaitu pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari takmir atau Dewan Kapan Masjid Baitur Rahman, yang ketiga yaitu acara inti pelaksanaan sholat Idul Fitri dan jamuan khutbah Idul Fitri. Mari kita buka acara kita ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan acara kita dengan lancar dari awal sampai akhir. Ridhoi ta'ala wa li Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi niyat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
keluarga yang sudah terlambat, kepada yang saya hormati Al-Mukarram Bapak يا قائما بسعيد الخطيب على منبر وعلى منبر يا قائما بسعيد الخطيب على منبر وعلى منبر من عيد الفطر جامعا رحمكم الله يا قائما بسعيد الخطيب على منبر وعلى منبر من عيد الفطر لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك عملا صالحا ونسألك علما نافعا ونسألك دينا قيما اللهم إنا نسألك العفو والعافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا ودعاءنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dah wa a'azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم بنفسي وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita semua agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah dimanapun, kapanpun, dan dalam situasi apapun. Kemudian Rasulullah melanjutkan pesannya bahwa jika kalian melakukan sebuah kesalahan, maka segera tutupi kesalahan itu dengan melakukan kebaikan-kebaikan.
maka niscaya kesalahan itu akan tertutupi sendirinya oleh kebaikan. Dan hiduplah kalian semua di dalam lingkungan kalian, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan masjid dengan akhlak mulia. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita bersama-sama memanjatkan puji dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di mana pagi hari ini kita semua dikumpulkan oleh Allah di tempat ini, di masjid yang dipastikan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kita beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan ibadah kita tahun ini, yang wajibnya, yang sunnahnya, semuanya diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah 30 hari kita sudah melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini. Tentu harapan kita semuanya mudah-mudahan Ramadan kita diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pada kesempatan khutbah kali ini saya akan menyampaikan tema khutbah tentang tanda-tanda diterimanya amal. Kaum muslimin rahimakumullah, diterima dan tidaknya amal seseorang tentu bukan kapasitas manusia untuk menilainya, karena ini merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi para ulama generasi awal seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib atau ulama generasi kedua atau generasi tabi'in yang bernama Hasan Al-Basri juga punya penilaian bahwasanya sekalipun diterima dan tidaknya itu adalah hak Allah terkait dengan amal manusia, tapi mereka memberikan kriteria tanda-tanda bahwa amal seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwasanya tanda-tanda diterima amal seseorang itu bergantung kepada ada tidaknya perubahan setelah amal itu. Maka dari itu Ali bin Abi Thalib mengatakan, kata Ali, coba kamu perhatikan, setelah kamu puasa di bulan Ramadan ini selama sebulan penuh, 30 hari kita puasa, kira-kira ada perubahan apa tidak setelahnya? Jika setelah puasa ini kita ada perubahan yang positif terhadap diri kita, maka itu tanda-tanda amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika setelah puasa 30 hari ini tidak ada dampak perubahan apapun yang positif terhadap diri kita, maka kita dianggap gagal puasanya selama sebulan ini. Kalau dalam bahasa Nabi itu begini, kata Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Berapa banyak manusia yang puasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian menurut Hasan Al-Basri, bahwa tanda-tanda amal seseorang diterima itu adalah ketika amalnya itu ada keberlanjutannya, atau dalam bahasa agama disebut dengan istiqomah.
Hal ini berkaitan dengan sabda Rasulullah SAW yang mengatakan ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa hinqallah, bahwa amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah adwamuha, amal yang istiqomah, amal yang terus menerus, wa hinqallah, walaupun sedikit. Kaum muslimin rahimakumullah, di dalam pelaksanaan ibadah kita di bulan Ramadan, kita selalu mendengarkan satu ayat firman Allah di dalam Al-Quran, ayat Al-Baqarah ayat 183, yang ini dipastikan anak-anak kita atau kita semua yang aktif di bulan Ramadan bisa hafal satu ayat itu, yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, diharapkan setelah puasa sebulan itu kalian semua berubah secara positif. Nah, perubahan yang positif inilah yang disebut dengan la'allakum tattaqun atau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya puasa ini adalah instrumen, bukan tujuan. Puasa ini adalah alat perubahan bagi seseorang. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala paling tidak menginginkan 3 perubahan kepada manusia yang berpuasa. Perubahan yang pertama yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pelaksanaan puasa itu adalah perubahan yang positif terhadap individu yang melaksanakan puasa itu, terhadap pribadi orang-orang yang melaksanakan puasa itu. Minimal dampak perubahan yang positif kepada orang yang puasa secara pribadi itu adalah dia setelah puasa sebulan merasa lebih sehat, merasa lebih ringan dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, "Sumu tasihu." Puasalah kalian, pasti kalian sehat. Tapi kemudian kalau kita puasa tapi belum mendapati kesehatan, maka dipastikan secara prosedural puasa kita sudah sabar. Karena harusnya jika kita puasa akan melahirkan kesehatan kepada kita semua. Kesehatan ini penting bagi kita. Karena demikian, karena manusia, orang kalau sudah sehat secara fisik, dipastikan secara mental dia pasti sehat. Maka dari itu kita paham betul dengan peribahasa, di dalam diri yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Maka orang kalau secara fisiknya sehat pasti jiwanya kuat, mentalnya kuat, tidak mudah putus asa, dan dia punya harapan panjang dalam kehidupannya. Kaum muslimin rahimakumullah, itu harapan Allah yang pertama, yaitu dari puasa paling tidak kita mendapatkan diri yang sehat secara mental maupun fisik. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian harapan yang kedua dari la'allakum tattaqun, perubahan itu adalah bukan hanya kesehatan secara fisik dan mental, tapi diharapkan setelah kita puasa sebulan penuh itu ada perubahan yang positif terhadap spiritual kita. Setelah kita puasa sebulan, mestinya secara spiritual itu ada peningkatan. Alhamdulillah selama Ramadan kita ibadah terasa lebih khusyuk. Alhamdulillah ibadah terasa lebih baik. Alhamdulillah setelah Ramadan ini kita merasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah setelah Ramadan ini kita merasa
cinta betul dengan Al-Quran, sehingga kita punya rencana setelah Ramadan ini kita akan meneruskan bacaan Al-Quran yang belum selesai. Dan kita juga merasa bahwa ketika Al-Quran itu dikumandangkan, hati kita juga semakin lembut rasanya, semakin tersentuh, keimanan kita semakin meningkat. Maka hal inilah yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang-orang yang ketika mendengarkan bacaan Al-Quran kemudian keimanannya meningkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini bagian daripada tanda-tanda ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ada peningkatan secara spiritual setelah kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian perubahan yang ketiga yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari diri kita setelah kita melaksanakan puasa sebulan penuh di bulan Ramadan, yaitu perubahan yang positif secara sosial. Kita lebih mudah memaafkan kesalahan orang lain. Kalau dalam bahasa Al-Quran disebutnya adalah wal'afina 'anin nas. Mudah sekali memaafkan kesalahan orang lain. Sudah tidak lagi peduli terhadap gosip, sudah tidak lagi peduli untuk bersama-sama membicarakan orang lain, memperlihatkan keburukan orang lain dan seterusnya. Kaum muslimin rahimakumullah. Maka mudah-mudahan perubahan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kita setelah kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini betul-betul menjadi nyata. Betul-betul kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan puasa yang kita lakukan dan ibadah-ibadah di bulan Ramadan selama 30 hari itu, yang wajibnya, yang sunnahnya, semuanya diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجة. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا وقراءتنا وتمم تقديرنا يا الله يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله الصلاة سنة العيد الفطر جامعة رحمكم الله الصلاة سنة العيد الفطر لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله yang punya banyak salah أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله
Kami dari pengurus DKM Masjid Baitur Rahman mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Ayo main tebak-tebakan. Ayo. Berapa? 6.000. 6.000 sampai 6.000 lah. Nah, yang